Oke, bosku, yo pembahasan jalur oli yo. Jalur oli yang benar ini banyak yang tanya juga. Sistem jalur oli yang benar untuk oil cooler ya, karena kebanyakan banyak yang salah kaprah, akal-akalan oil coolernya, jadinya cara kerja optimal oil cooler jadi tidak maksimal ya, atau sama aja bohong kalau menurut saya ya. Jadi sebelum kalian memodif segala sesuatu, wajib dulu dipahami jalur oli dari pabrikan ya. Jangan sampai salah kaprah. Semisal contoh seperti ini ya. Ini di mesin saya sendiri. Jalur oil cooler ini sebenarnya ada oil coolernya, ini saya lepas oil coolernya. Sama sekalian ngetes komponen mesin tanpa oil cooler mampu apa enggak, ternyata sudah 2 tahun mampu. Sampai sekarang oil coolernya belum tak pasang lagi. Masih saya bypass ya ini. Jadi jalur oil cooler yang benar ya, karena banyak yang salah kaprah, akal-akalan, diakalin lewat kalter pakai lem-leman nggak masuk. Yang benar seperti ini, jadi tidak bisa diganggu gugat ya. Apa yang dari Jepangnya sana sudah bagus, kita boleh merubah, tapi dengan catatan masuk akal dan logika dan sesuai teori ya. Jadi jalur awalnya seperti apa, setelah memodifikasi kita kembalikan jalur yang bagaimana mestinya. Contoh seperti ini yang jalur di sini saya tutup full. Jadi saya langsung ngambil dari jalur oli pompa utama ya. Disimak pelan-pelan ya biar mudah dimengerti. Jadi dari jalur oli pompa utama masuk ke sini tanpa disebar dulu. Jadi masuk bersih semua ke sini. Ke yang pipa bagian bawah ini masuk ke atas. Jadi kalau perumpamaan ya pakai oil cooler, dia masuk ke pipa dulu ke sini, pipa utama atau pipa output oil cooler, baru masuk ke oil cooler. Sumpama ini ada oil coolernya ya, ini sumpama oil coolernya di sini. Setelah masuk oil cooler, dia dimasukkan di mesin. Jadi sistem kerjanya oil cooler itu sebenarnya dari pompa paling bawah dimasukkan oil cooler dulu, baru dari oil cooler dimasukkan ke mesin lagi, disebar ke jalur oli ngikutin standarnya. Enggak akal-akalan dari kalter yang seharusnya langsung dipatas masuk ke askre ke block up naik ke kop melumasi noken, itu jadi terhambat alias telat. Nanti efeknya apa? Noken as pasti nggak lama gampang aus atau gampang hancur, alias bisa dikatakan salah jalur atau salah kaprah. Apalagi yang ke bagian transmisi ya, ini lubang yang ke transmisi kalau tidak difungsikan atau tekanan olinya berkurang, bagian ratio pasti nggak lama akan rusak juga atau gripis-gripis gigi. Setelah masuk ratio, dia dimasukkan as ini juga. Masuk as ini fungsinya untuk apa? Untuk melumasi kampas kopling. Jadi harap disimak ya, jalur oli itu banyak, ibaratnya jantungnya motor ya, dia memompa oli menyebar ke seluruh mesin. Jadi yang masuk ke ratio ini tidak hanya melumasi transmisi ya, jadi untuk melumasi kampas kopling juga. Makanya kalau kalian ada perubahan oil cooler tapi kampas koplingnya kering, harap dicek ya jalur olinya benar apa enggak. Kalau kita lihat dari standarnya jalur oli itu seperti ini. Nah, yang di bawah ini, nah di sini dari dalam crankcase sana ya, dia ada lubang ke sini ke pompa oli ya. Jadi dari pompa oli dia dihisap alias dipompa, dimasukkan lubang sini. Lubang sini dinaikkan ke atas. Nah, keluarnya lubang sini. Lubang sini kalau jalur standar ya. Jadi jalur standarnya demikian. Lubang sini dia dinaikkan ke atas. Yang satu ke lubang sana untuk melumasi ratio, kampas kopling dan lain-lain. Terus yang ke bagian atas dia naik ke bagian sini ya, untuk melumasi noken as, bearing noken as, rantai keteng dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, terus untuk yang bagian masuk ke kalter ya, kalau bagian masuk ke kalter dia fungsinya juga vital juga ya bos. Jadi dari sini dia diturunkan ke sini,
masuk ke lubang kecil itu, keluar ke lubang ini. Dari lubang ini dia dimasukkan ke rotor oli. Rotor oli itu yang di bagian sini ya. Rotor oli yang di bagian sini, yang seperti ini bentuknya lah, masuk ke lubang rotor oli ini. Makanya ini ada sistem pegasnya ya, atau ada sistem per. Dari rotor oli sini dimasukkan ke askrek ya. Dari rotor oli masuk ke askrek, keluar di bagian celah-celah setang piston untuk melumasi roces setang atau bearing setang seher, dan ada untuk semacam power jet ya, di sela-sela setang piston patak pasti ada untuk melumasi piston sama dinding liner ya, supaya piston lebih awet, licin dan tidak baret. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memodifikasi harap tepat dan maksimal ya, jadi nggak asal-asalan. Jadi kebanyakan yang sering saya temui itu apa, oil cooler akal-akalan kayak yang diakal dari Calteres itu sebenarnya nggak bisa ya bos. Jadi cuman main akal-akalan tapi fungsinya kurang maksimal. Jadi fungsi oil cooler yang benar, contoh seperti ini. Jadi dia dari pompa oli utama, intinya seperti itu, dari pompa oli utama dimasukkan ke oil cooler dulu, full semua tanpa dibagi ya sebelum oil cooler. Jadi full dari pompa oli utama masuk ke oil cooler tanpa dibagi. Setelah dari oil cooler dia didinginkan oleh oil cooler, dia dimasukkan lagi ke mesin. Setelah dari mesin mengikuti jalur standarnya dari pabrik. Kalau cara pengaplikasiannya benar, meskipun dengan spek mesin yang besar atau gimana, pasti bisa awet dan maksimal. Tapi tetap juga diimbangi ya dengan pompa oli yang bagus. Contoh seperti punya saya ini, pompa oli casingnya memang masih standar, tapi untuk daleman pompa oli ini sudah upgrade punya FU ya, punya Satria FU biar lebih kencang dan lebih maksimal untuk pelumasan. Kemarin juga ada yang bertanya, Mas, pakai oil cooler apakah wajib update pompa oli atau upgrade pompa oli? Wajib enggaknya tergantung ya. Kalau di saya sendiri, kalau mesin yang sudah spek up, meskipun nggak pakai oil cooler tetap saya upgrade. Itu untuk memaksimalkan jalur oli ya, biar lebih kencang, pelumasan lebih sempurna pastinya. Itu fungsinya pompa oli. Jadi kalau menurut saya, bagus mana upgrade ke oil cooler atau pompa oli? Kalau menurut saya ya lebih penting upgrade pompa oli daripada pasang oil cooler dulu. Jadi yang benar step by step ya. Yang benar itu pompa oli di upgrade dulu baru beli oil cooler. Kalau mau sekalian upgrade, crankcase-nya dicor dulu baru beli pompa oli, baru pemasangan oil cooler. Jadi itu yang benar. Jangan oil cooler dulu dipasang, nanti jalur olinya asal-asal, nanti satu rawan rembes, kedua pelumasan tidak maksimal. Pelumasan tidak maksimal efeknya apa ke mesin ya, mesinnya nanti salah satu part pasti ada kekurangan, entah kampas koplingnya gampang selip, transmisi gampang aus atau rusak karena kurang pelumasan, entah noken asnya yang gampang kalah atau ngerus meskipun sudah pakai tipe RRA tapi sering ngerus ya. Salah satu penyebabnya itu dia salah jalur, karena kebanyakan yang sering saya temui kasus-kasus oil cooler salah kaprah ya seperti ini. Jadi dia di bypass ya, di bypass dari sini. Kenapa saya melarang kalau bypass dari sini? Karena di sini itu ada pembagi bos. Jadi dari pompa oli dia dimasukkan ke ini sebagian persen, jadi enggak semua full masuk sini. Kalau di bypass sini, jalur sini enggak ditutup, kurang maksimal juga. Jalur di crankcase ini ditutup, kurang maksimal juga. Jadi jalurnya tetap mengikuti standar. Jadi yang benar itu seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi dari mesin, dari bawah dia dipompa naik oleh pompa oli ya. Terus
dari pompa oli dikeluarkan ke sini. Ke sini ini kalau jalur standar langsung menyebar ya. Jadi sebelum menyebar ini ditutup full. Jadi ini ditutup full, dikeluarkan dulu kalau pasang oil cooler. Dikeluarkan full semua oli ini keluar dulu full, masuk oil cooler, didinginkan dulu. Jadi setelah masuk oil cooler baru dimasukkan lagi ke mesin, disebar ke blockup, ke jalur transmisi, ke jalur yang di kalter ini ya. Jadi dibagi 3, ke kalter untuk melumasi setang, seker dan piston yang ini lubangnya. Terus untuk yang naik ke atas ini ke baut ancer ini untuk melumasi noken as, bearing noken as dan rantai keteng ya, rantai kampret. Itu sebabnya di bearing noken as yang bagian besar atau di plendes gigi timing itu ada lubangnya, itu untuk melumasi rantai keteng. Terus masuk ke dalam sini untuk melumasi as raiso atau as transmisi gigi primer ini. Dan yang terpenting masuk ke kanan untuk melumasi kampas kopling. Kalau pelumasan yang masuk ke kampas kopling kurang, efeknya apa? Kampas kopling pasti gampang kebakar, gampang gosong, gampang aus. Waktu di kopling redek-redek nggak enak, nggak bisa free. Terus yang terpenting bagian ratio ya. Bagian ratio itu besi yang bergesekan. Kalau dia kekurangan oli, yang pasti rasionya nggak awet, baret, nggak lama pasti aus. Oke. Begitu saja konten seputar jalur oli ya. Jadi untuk teman-teman yang ada angan-angan pingin pemasangan jalur oli, pastikan kalian memasang di tempat yang tepat. Soalnya memang pemasangan jalur oli atau oil cooler itu enggak sembarangan ya. Jadi harus benar-benar tahu jalurnya. Jadi setelah sini dimasukkan oil cooler baru dimasukkan mesin lagi. Enggak bisa syukur akal-akalan lewat kalter ya. Jadi tetap standarnya Jepang bagaimana, kita harus mengikuti standarnya. Boleh menambahkan part penunjang tapi dengan catatan masih mengikuti SOP-nya Jepang ya. Oke, jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Karena jika rame penonton nanti kita akan aktif terus ya, update kalau ada kerjaan apa kita buatkan biar teman-teman yang baru bermain di dunia otomotif atau yang mau pasang-pasang spare part terutama di sejenis mesin derek bisa dapat sama-sama dapat wawasan sama dapat ilmunya ya. Jadi kalau yang jalur oli di punya saya ini saya tutup full ya. Jadi dari pompa oli utama masuk ke pipa ini dulu, dari pipa ini dia dimasukkan lagi ke mesin. Jadi setelah didinginkan oil cooler ya, semisal kalau pakai oil cooler dia dari pompa oli masuk oil cooler terus kembali lagi ke mesin, dibagi sini. Nah ini dibagi langsung naik ke atas ke blockup, terus yang di bagian sini untuk melumasi transmisi, terus yang ini lubang kecil ini untuk ke kalter atau ke stang piston ya. Kalau jalurnya benar, contoh semisal ini ya mesin saya ini tadi saya bongkar karena saya ganti kampas kopling. Ini sengaja motornya saya tidurkan supaya nggak ngetap oli. Kalau motor sendiri bebas, yang penting cepet, nggak ngetap oli langsung bongkar. Kampas kopling juga awet kalau jalur olinya benar ya bos. Ini setelah pemakaian 2 tahun baru sekali ini ganti kampas kopling. Kampas koplingnya saya pakai merek apa, brand kita sendiri ya, brand kampas kopling dari TRT Project Surabaya. Kalau minat ready di Shopee untuk kampas kopling ready. Terus untuk yang lain kayak noken as, piston, selama ini piston kita juga awet karena jalur oli juga sudah maksimal. Oli yang kita pakai juga tipenya bagus, terus perawatan rutin ya. Jadi rutin ganti oli, jalur oli kenceng, olinya semburannya kenceng, otomatis spare part yang lainnya juga pasti awet. Oke.